Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom untuk seluruh teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik saja, itu harapan saya untuk semua teman-teman bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Bahrain kembali coba berulah ya. Ketika kita akan menghadapi mereka di GBK pada 25 Maret yang akan datang 5 hari setelah kita menjambangi kota Sydney untuk berhadapan dengan Australia dan kita kembali. Nah, kabarnya AFC akan mengirim ya 7-8 orang ya mungkin staf mereka untuk mengawasi pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Dan ini adalah permintaan Bahrain ya. Saya tidak tahu apa maksud mereka dan mungkin akan memberikan kebingungan sendiri juga bagi kita sebagai pelaksana tuan rumah kali ini. Ketika harus ada diawasi, apa yang mau diawasi untuk pertandingan lawan Bahrain. Ini adalah rasa ketakutan mereka. Ya, setelah mereka coba untuk mempengaruhi AFC dan FIFA, mengirim surat untuk pertandingan itu bisa diadakan di tempat netral, teman-teman pasti sudah tahu ya. Bagaimana ketika kita dikerjain dalam pertandingan 2-2 di Bahrain dan kemudian mereka menganggap ada penekanan buat mereka, ada teror buat mereka takut datang ke kita, ke Indonesia. Makanya mereka mengirim surat untuk pertandingan itu digeser ke tempat netral. Dimanapun itu, tapi jangan di Indonesia. Wah, ini enak saja nih. Ya, suka-suka mereka, memang siapa? Mereka ngatur-ngatur ini. Walaupun ketua atau presiden AFC itu berasal dari mereka, tapi tidak bisa mereka mengatur. Kita sudah bermain di mereka, dan mereka tidak akan bermain dengan kita dengan berbagai alasan. Ya, saya pikir tidak bisa diterima. Dan ternyata memang baik AFC dan juga FIFA itu menolak. Pertandingan itu harus tetap dimainkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mereka harus patuhi itu. Nah, mereka merasa kalah dalam hal ini ketika usulan mereka ya dari Federasi Sepak Bola Bahrain itu ditolak, dimentahkan oleh FIFA dan AFC yang mengharuskan mereka bermain di GBK. Itu mereka harus ikuti. Nah, ketika itu terjadi mereka harus datang. Mereka sekarang meminta lagi untuk diawasi. Ya, seakan-akan pertandingan ini gawat buat mereka. Itu yang membuat bahwa Ketua Umum Pak Erick Thohir mengatakan, ya ini tidak ada masalah sebenarnya karena kita sudah menjadi tuan rumah yang baik untuk 3 pertandingan, 3 laga di babak kualifikasi putaran ketiga. Piala Dunia zona Asia, semua bermain di GBK. Ya, kita tahu bersama lawan Australia, kita draw 0-0 itu bermain dengan semua kondusif, enak, ya bisa ditonton lawan Jepang, walaupun kita kalah 4-0, semua pulang dengan damai, enak ya. Ada sahabat banyak penonton-penonton juga dari Jepang datang, semua menyaksikan aman-aman aja. Ya, kemudian terakhir dengan Arab, kita menang 2-0, berlangsung juga dengan kondusif. Ya, makanya kita menunjukkan, kata Pak Erick ini, kita menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang ramah. Kita tunjukkan kepada mereka, juga termasuk kepada AFC yang akan mengirim 8 orang untuk bisa melihat pertandingan ini. Sudahlah, kita sudah melewati beberapa pertandingan dengan baik. Makanya ya, bagi supporter, bagi para penggemar kita untuk menyaksikan laga melawan Bahrain tanggal 25 Maret yang akan datang, kita buktikan kita sebagai negara yang besar. Ya, itu yang membuat bahwa AFC baik atau FIFA itu mempercayai bermain di GBK. Itu hanya ketakutan semata dari Bahrain. Ya, untuk bisa pertandingan ini. Karena mereka walaupun mereka kemarin juara Piala Teluk yang digadang-gadang bagus, tapi kok takut bermain lawan kita dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Ya. Dan mereka melihat bahwa persiapan kita sekarang mulai matang. Ya, sejak Patrick Kluivert datang, ya. Kemudian para asisten Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerard Van den Berg, kemudian ada penasihat teknik Jordi Cruijff juga muncul, ada penambahan pemain ya diaspora kita yang berdarah Indonesia. Kemudian diambil sumpah sudah masuk. Nah, ini mengunjangkan mereka. Mereka tahu itu Indonesia serius dan mereka sepertinya akan sulit untuk bisa memenangkan. Di kandang mereka aja mereka hampir kalah kok sebelum ada Ahmed Kaf itu wasit yang menolong mereka untuk bisa lewat dengan durasi waktu yang sangat panjang, melewati dari masa injury time dari 7 ke 9 bahkan ke 10 untuk penyama kedudukan 2-2. Nah, sekarang mereka bermain di kita dengan penambahan pemain. Ya, kita sudah ada Kevin Dix. Kevin Dix belum bermain karena waktu di Bahrain kita tahu bersama. Ya, di sana kita ada Mes Hilgers yang ada ya, sama dengan Eliano. Sekarang kita sudah ketambahan pemain-pemain yang bagus. Kevin Dix masuk, nanti akan ikut lagi oleh Romani. Ya, mereka lihat
Ya, mereka pantau kekuatan kita. Nanti masuk lagi Joe Pelupesi, ya, Dean James, ada Emil Audero. Ya, ini menakutkan buat mereka sebenarnya. Jadi kalau mereka mengusulkan untuk diawasi, apanya yang mau diawasi? Bahwa kita sudah melewati itu. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa kita negara yang baik, ya, sekali lagi negara yang ramah. Ya, kita bisa menerima mereka. Tapi kalau di stadion GBK nggak akan peduli, semua akan memberikan dukungan. Itu teror biasa. Ya, untuk bernyanyi memberikan dukungan kepada tim nasional kebanggaan kita, itu wajar. Kita lakukan di lapangan, membuat mereka gemetar. Tapi kan tidak ada hal-hal yang buat mereka, ya, secara fisik mengganggu mereka. Ya. Apalagi kalau saya dengar akan datang dengan mungkin mereka mengusulkan pakai rantis, akan takut gitu. Ya. Kita sambut mereka masuk stadion, tetapi kemudian ketika bermain ya kita perlu menang. Kita harus menang. Dengan berbagai cara kita harus menang. Tapi kan supporter itu diwajibkan untuk mendukung tim tuan rumah. Kalaupun kita menekan, biasa di mana-mana. Untuk menekan lawan, untuk membuat mental lawan jatuh itu biasa. Itu kita harus lakukan melawan Bahrain nantinya. Tetapi tidak ada hal-hal lain yang merusak pertandingan ini atau membuat mereka itu terancam, nggak ada. Ya, itu yang mereka takutkan. Makanya AFC akan melihat bagaimana kita punya supporter ini, ya, apakah kondusif yang bagus. Padahal mereka bisa lihat sebelum-sebelumnya kan. Ini kan hanya mungkin ya Bahrain aja yang merasa gemetar ya sebelumnya. Karena mereka juga pingin untuk lolos ke Piala Dunia. Ya. Tapi saya pikir mereka akan kalah lawan Jepang. Mereka ketika kita menghadapi Australia tanggal 20 Maret teman-teman, mereka menuju ke Jepang. Di kandang mereka dipermak habis oleh Jepang dengan 5 gol tanpa balas. Kalah 5-0. Sekarang ke Jepang butuh menang untuk bisa lolos. Ya, saya pikir mereka ini akan tumbang. Ketika mereka tumbang lawan Jepang dan kita mendapatkan hasil bagus, itu yang mereka takutkan. Mereka datang ke Indonesia. Wah, kita butuh menang melawan mereka dan mereka sudah berasa bahwa Indonesia siap benar untuk pertandingan ini dengan berbagai perombakan yang ada. Ya, ini yang ditakutkan oleh Bahrain. Nah, kita lihat aja. Pasti pihak AFC yang ngirim orang itu akan duduk manis saja di stadion melihat bahwa pertandingan ini akan berlangsung dengan kondusif, dengan baik-baik saja. Ya, dan itu dijamin oleh ketua umum bahwa kita tunjukkan ya yang terbaik untuk menjamu lawan. Australia sudah, ya, Jepang sudah, Arab Saudi juga sudah. Ya, sekarang dengan Bahrain. Karena setelah Bahrain kita akan masih ada satu menjadi tuan rumah, yaitu menjamu Cina. Ya, biar semua ini bisa dilihat, ya. Tapi kita ya harus menang dalam pertandingan di kandang. Ya, itu mutlak. Ya, sebagai tuan rumah, karena itu yang diincar. Dengan 2 kemenangan ini, peluang untuk lolos paling tidak hadir di putaran keempat terbuka. Tapi kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus menghadapi Australia nanti pada tanggal 20 Maret, ya mengapa tidak kita berada di bawah Jepang. Ya, apalagi kalau kita bisa menang lawan Australia, wah luar biasa. Karena Patrick Kluivert ya secara rasional bilang satu aja dah bagus, satu saja kita dapat itu dan kita ambil untuk 6 poin di saat kita menjamu Bahrain dan Cina. Itu paling penting. Pertandingan terakhir melawan Jepang kan tidak ada pengaruh buat Jepang. Ketika Jepang sudah lolos, bisa aja semua pertandingan itu kan terjadi, kita bisa mendapatkan poin di sana, ya bisa saja. Di saat Jepang tidak memanggil semua pemain-pemain yang ada di Eropa, hanya bermain dengan pemain yang ada di J-League, ya memungkinkan buat kita untuk bisa mendapatkan hasil baik, paling tidak imbang melawan Jepang. Tapi kita fokus aja dulu melawan Australia dan Bahrain. Ya, semoga Bahrain bisa melihat, bisa terbuka mata mereka bahwa kita ini negara yang baik. Ya, tidak seperti yang ada dalam pikiran benak mereka bahwa mereka akan dikerjain dan macam-macam. Sudah ada rasa takut. Nah, kita lihat nanti. Tapi yang pasti, ya, Jai Isyas dan kawan-kawan harus bisa melabrak Bahrain di kandang. Ini kesempatan buat kita. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.